Kurnia Rahayu, NIM saya 86206230031. Saya mahasiswa semester 5 jurusan PGSD di Universitas Penimbangraha. Nah, di sini saya akan observasi tentang penelitian tindakan kelas di SDN Panosugan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ingin memperkenalkan diri, ya, nama saya Kurnia Rahayu, semester 5 jurusan PGSD, mahasiswa dari Universitas Penimbangraha. Nah, di sini saya ada tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan tugasnya itu adalah observasi mengajar di kelas tinggi, Pak. Nah, untuk sekarang saya cuma ingin meminta izin dari pihak sekolahnya aja, apakah diizinkan apa tidaknya ya? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudari Kurnia Rahayu dari Universitas Penimbangraha. Kami dari pihak SDN Panosugan 2 membolehkan sekaligus mengizinkan untuk melakukan observasi ataupun penelitian tindakan kelas di SD kami. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, sukses, dan tidak ada halangan suatu apapun. Kami ucapkan selamat bertugas dan selamat untuk observasinya. Baik, Pak, terima kasih atas diizinkannya ya, Pak ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kurnia Rahayu dari mahasiswa dari Universitas Penimbangraha. Nah, di sini saya izin akan observasi di kelas 4. Nah, untuk judul penelitiannya itu upaya peningkatan hasil belajar IPA, materinya daur ulang hidup hewan melalui penggunaan media papan flanel pada siswa kelas 4 di SDN Panosugan 2. Nah, apakah pelajaran ini sebelumnya sudah pernah diajarkan di kelas 4 ini belum? Oke, saya sebagai wali kelas 4 mengizinkan untuk mengajarkan materi tersebut dengan media tersebut yang akan diajarkan oleh saudari Kurnia Rahayu. Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Kalau kakak bilang apa kabar semuanya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya ulangi, apa kabar semuanya hari ini? Baik, sebelum kakak mulai pelajaran hari ini, kakak ingin ngaksen kalian dulu. Ahmad Ridho, Ahmad Khairoji, Ahmad Syafi, Aulia Kamila, Aura Ishka, Kalisa, Desti, Ayu Nisa, Hamdan, Iman Wijaya, Irham Madani, Kurniasih Putri, Muhammad Anjar, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Arodi, Muhammad Aryadila, Muhammad Irfan, Nadia Kirana, Naila Nanda Sabila, Nexu Silawati, Armadi, Aika Putri, Rido Saputra,
Siti Zakia, Tony Hidayat, Suheti, Aki Hermawan, Yudi Asyafia. Nah baik, hari ini sebelum kakak mulai pembelajaran tentang materi daur hidup hewan, yang di dalamnya itu tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, kakak ingin mengetes kemampuan kalian dulu. Jadi sejauh mana kemampuan kalian sudah mempelajari metamorfosis kupu-kupu ini.
berubahlah jadi kupu-kupu dewasa. Nah, jadi pada tahap ini kupu-kupu sudah memiliki sayap yang indah, yang bisa berterbang gitu ya. Nah, jadi pada tahap ini kupu-kupu sudah memiliki sayap yang indah dan bisa berterbang, serta kupu-kupu ini bisa mencari makan atau bisa mencari sari-sari bunga gitu. Biasanya kan kupu-kupu suka menempel di bunga-bunga. Nah, pada tahap ini ya udah ini terus aja berputar. Nah, jadi pada tahap ini dari kupu-kupu jadi bertelur lagi, habis itu menjadi ulat lagi ya, terus aja berputar-putar. Nah, makanya ini yang disebut metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nah, jadi dari hewan kecil bisa berubah menjadi hewan yang bersayap. Ini yang dinamakan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nah, sekarang kan kita sudah menjelaskan proses metamorfosis pada kupu-kupu. Sekarang kita akan mengerjakan soal lagi. Akan apa ya? Melatih otak kalian. Apakah dari penjelasan materi tadi sudah ada yang ini masuk ke otak atau belum? Makanya kita kerjain soal lagi. Sudah selesai semuanya? Nah, baik,
Nah, daur hidup katak itu termasuk metamorfosis sempurna. Sama aja kayak metamorfosis pada kupu-kupu. Ini termasuk sempurna. Nah, yang katak juga, metamorfosis katak juga ini termasuk metamorfosis yang sempurna. Nah, perubahan bentuknya itu sangat berbeda dari kecil sampai dewasa. Dari kecil sampai dewasa ya. Nah, tahapan yang pertama itu, awalnya itu katak dewasa itu berkembang biak dengan cara bertelur. Dengan cara bertelur dulu, sama aja kayak kupu-kupu yang sudah dijelaskan kemarin ya. Sama aja kayak kupu-kupu. Yang pertamanya itu bertelur dulu. Nah, telur katak ini biasanya terletak di air. Terletak di air. Nah, telurnya itu berbentuk bulat-bulat kecil seperti gambar di sini ya. Kalian pernah lihat nggak? Nah, lihat kan telur katak? Nah, ada kecil-kecil berlendir nih kayak suka di air, suka di air. Nah, telur katak itu harus diletakkan di air karena lingkungan air ini membantu menjaga kelembaban dan melindungi telur katak ini. Makanya telur katak ini nggak boleh sampai kering. Kalau kering, kalau misalkan telur katak ini kering, bisa jadi nanti kataknya mati, nggak jadi katak nantinya. Telur kataknya. Telur katak ini akan berubah menjadi kecebong atau beruduk. Ya, kalau bahasa kitanya itu buyur ya, kecebong atau beruduk. Nah, beruduk ini, kecebong ini adalah tahap awal. Adalah tahap awal setelah menetas. Nah, jadi setelah menetas telurnya berubahlah menjadi kecebong atau beruduk. Nah, beruduk itu bergerak dengan ekornya, bukan dengan kakinya, karena beruduk itu tidak mempunyai kaki di sini ya. Nah, dan berenangnya itu seperti ikan. Kalian pernah lihat kan beruduk? Pernah lihat. Ini juga ada ya. Nah, makanan utamanya itu adalah rumput laut atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di air. Nah, jadi makanan kecebong ini rumput laut atau tumbuh-tumbuhan yang ada di air. Nah, setelah itu ekornya akan mulai menghilang. Ketika kakinya sudah mulai tumbuh nih, ekor yang panjang ini akan mulai menghilang sedikit-sedikit. Tapi masih ada ekor, cuma sedikit-sedikit mulai hilang kecebong ini. Nah, jadilah kecebong berkaki atau beruduk berkaki. Nah, tumbuhnya itu di kaki belakang dulu, kaki belakang baru nanti kaki depan. Nah, tumbuhnya itu pertama itu 2 kaki dulu, nggak langsung 4 kaki, tapi 2 kaki dulu, kaki belakang dulu, nah baru kaki depan. Nah, setelah kecebong berkaki, nah, akhirnya katak ini berubah menjadi katak muda. Jadi katak muda. Nah, pada tahap ini katak sudah mulai bisa hidup di darat. Nah, akhirnya kalau udah punya 4 kaki nih kataknya, katak muda bisa disebut katak muda. Nah, baru katak ini sudah bisa hidup di darat. Kalau misalkan masih berkaki 2, kataknya itu belum bisa hidup di darat, belum bisa hidup di ini yang nggak ada airnya itu. Nah, kalau yang udah ada kaki 4-nya, nah baru bisa hidup di darat. Nah, setelah itu akhirnya pada tahap terakhir ini menjadi katak dewasa. Jadi katak dewasa. Nah, katak dewasa itu tidak berekor, tidak memiliki ekor ya, dan
Ya. Wow.